Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada pembelajaran kita tentang Kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, di Mazmur pasal 35 dan pasal 36. Saya harap Anda telah mengikuti saya, namun jika ini pertama kali bagi Anda dapat menemukan semua episode kami di semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik dari Mazmur 35 di antara seluruh Mazmur? Ya, kita bisa memberinya judul manusia yang berubah-ubah dan kesetiaan Tuhan. Dan kita memperhatikan bahwa mulai dari bagian pertama, dia memberitahu kita tentang kejahatan dan kekejaman manusia, bahwa mereka adalah pembunuh. Ada yang berkata karena setan adalah pembunuh dan pengadu. Jadi di bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 10 kita melihat manusia adalah pembunuh. Dan dari ayat 11 sampai akhir Mazmur 28 kita melihat bahwa manusia adalah pengadu. Tapi syukurlah meskipun demikian manusia itu berubah-ubah dan jahat. Namun Tuhan itu setia. Siapakah pembicara dalam Mazmur ini? Siapakah juru bicaranya? Pertama-tama Daud. Hal ini berlaku bagi setiap orang percaya yang mengalami keadaan sulit yang dikelilingi oleh manusia jahat. Tentu saja orang yang paling taat yang mengalami ketidakadilan dari manusia jahat adalah Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam hal ini dia juga adalah pelopor untuk kelompok yang akan datang setelah pengangkatan, yang adalah sisa manusia duniawi yang saleh yang akan percaya kepada Kristus, menunggunya, dan akan dianiaya oleh binatang dan nabi palsu pada saat tahun-tahun yang sulit, yaitu kesengsaraan besar. Namun mereka juga akan mengalami kesetiaan Tuhan, persis seperti pemazmur telah mengalami kesetiaan Tuhan di tengah para pembunuh, pembohong, dan pengadu di sini. Jadi kesetiaan Tuhan muncul versus sifat manusia yang berubah-ubah. Benar. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia? Mazmur dimulai dengan permohonan kepada Tuhan untuk berusaha dan berjuang. Apa yang kita lihat dari doa semacam ini? Doa yang sesuai dengan manusia kudus perjanjian lama yang memilikinya asas hukum mata untuk mata dan gigi ganti gigi. Anugerah belum muncul dalam kesempurnaan dan kepenuhannya yang muncul dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah pengangkatan gereja pada masa kesusahan besar, masa sulit ini akan ada doa seperti doa ini.
Misalnya kita membaca dalam Wahyu pasal 6, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Tentu ini yang tidak mampu membedakan antara dispensasi akan bingung dengan doanya dari Mazmur dan doa kitab Wahyu. Karena dia tidak mengetahui bahwa baik Mazmur maupun Wahyu berbicara dalam dua ayat itu tentang pengalaman Kristen. Pengalaman Kristen dapat dilihat dalam Kristus yang mengampuni penyalibnya. Dan kita melihatnya pada Stefanus yang berkata, Tuhan janganlah kau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tapi di sini manusia yang hidup di bawah hukum meminta balas dendam atau keadilan melalui penghakiman terhadap musuh. Oke, jadi dia berseru kepada Tuhan untuk memperjuangkannya sambil merasakan kelemahannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia tidak hanya mengacu pada lengan Tuhan untuk bergerak, tetapi dia juga berbicara. Kepada mulut Tuhan, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Apa yang kita lihat di sini? Kita melihat bahwa seringkali kita perlu mendengar kata-kata dari mulutnya Tuhan. Memang benar kita perlu mengalami, tapi kita juga membutuhkannya, bahwa dia berbicara pada kita dan membuat kita mendengar. Ada sebuah lagu indah yang berbunyi, aku butuh suaramu, aku butuh pemeliharaanmu. Aku ingin engkau mengatakan kepadaku, aku merasakan kebingunganmu. Dalam keadaan tertentu seseorang perlu mendengar suara Tuhan berkata kepadanya, aku menjagamu, aku melihatmu, aku tahu kebingunganmu, aku takkan meninggalkanmu. Oke, terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 19, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kita tidak perlu membalas dendam pada diri kita sendiri, tetapi kita harus menyerahkan urusan kita kepada Tuhan, karena ini adalah keahliannya, dan tugas itu adalah miliknya. Dia menanganinya dengan cara yang lebih baik daripada Anda dan saya. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Siapakah sebenarnya malaikat Tuhan yang disebutkan dalam beberapa ayat-ayat di dalam Mazmur? Dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Apa yang dimaksud malaikat Tuhan? Baiklah, terkadang malaikat Tuhan dalam perjanjian lama berarti Tuhan itu sendiri, tapi kita harus memastikannya dari konteksnya bahwa dialah Tuhan. Iya. Misalnya dalam Kejadian pasal 22, ketika Abraham mempersembahkan putranya. Alkitab berkata, kemudian malaikat Tuhan memanggil Abraham untuk kedua kalinya dari surga dan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa malaikat Tuhan dalam Kejadian 22 adalah Tuhan sendiri. Namun hal ini belum tentu bermakna di semua ayat dan menurutku bukan itu maksudnya dalam ayat ini. Namun di sini malaikat Tuhan datang untuk membantu orang percaya. Dan menurut saya ada perbedaan di antara keduanya. Apa yang disebutkan dalam Mazmur 34 dan apa yang disebutkan dalam Mazmur pasal 35. Dalam Mazmur 34, pelayanan para malaikat bersifat positif. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Tapi di sini dia mengejar musuh. Itu sebabnya dia berkata di ayat 5, biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Jadi malaikat yang Tuhan kirimkan adalah untuk mendukung kita dan mengejar musuh kita. Ayat 10, segala tulangku berkata, ya Tuhan siapakah yang seperti engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Sebelumnya dia berbicara ke mulut Tuhan agar Tuhan berkata kepadanya, aku menyertaimu dan membantumu. Dan di sini seluruh tulangnya berbicara kepada Tuhan. Apa yang kita lihat? Sepertinya sedang dalam masalah dan merasa bahwa keselamatannya tidak mungkin terjadi. Jadi dia bertanya kepada Tuhan sambil berkata, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Namun ketika Tuhan menyelamatkan dia berkata kepadanya, Tuhan tidak ada satu tulang pun di tubuhku yang tidak mengakui kebaikanmu dan nikmatmu. Sepertinya orang jahat berniat mematahkan tulangnya. Karena Mazmur sebelumnya mengatakan ia melindungi segala tulangnya. Di sini, tidak satu pun yang patah. Dia berkata kepadanya, segala tulangku berkata, ya Tuhan siapakah yang seperti engkau? Ekspresi ini luar biasa. Yang melepaskan orang sengsara di tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Di ayat selanjutnya Saudara Yosef, mulai dari ayat 11, dia
menyalahkan beberapa orang yang biasa dia temui dengan baik, namun mereka ternyata telah mengecewakannya. Apa yang bisa kita lihat di ayat-ayat berikutnya? Faktanya penerapan sejarah pada Daud memuat cerita yang sangat menyedihkan di dalam kitab tersebut dari 1 Samuel pasal 23. Daud mendengar saat dia berada di dalam gua bahwa orang Filistin sedang merampok tempat pengirikan dari penduduk Keilah, di mana mereka menyimpan gedung mereka. Jadi ketika dia mendengar, dia pergi dan menyelamatkan penduduk Keilah dan melakukan intervensi demi kebaikan mereka. Dalam pasal yang sama, Alkitab memberitahu kita bahwa dia bertanya kepada Tuhan, Saul mengejarku, akankah penduduk Keilah menyerahkan aku ke tangan Saul? Tentu. Tuhan berkata kepadanya akan mereka serahkan. Bayangkan, meskipun dia berbuat baik pada mereka, inilah yang dibicarakan di sini. Mereka membalas kebaikanku dengan kekejaman, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil dengan mereka. Bahkan doaku untuk keuntungan mereka kembali timbul dalam dadaku, artinya ini tidak berhasil pada mereka karena penetrasi kejahatan yang ada dalam diri mereka. Oke. Dia berkata, aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Sampai sejauh ini dia sedih atas kesedihan dan penyakit mereka. Tapi mereka tidak membalas kebaikannya dengan kebaikan. Sama sekali tidak. Mereka membalas kejahatan untuk kebaikan. Tepatnya. Terus saja kita lihat di sini juga sekilas penderitaan Kristus. Benar. Betapa dia dulu bersimpati dengan mereka. Dia penyayang, dia simpatik, bahkan dia menangis untuk mereka. Namun sayangnya pada akhirnya mereka lebih memilih seorang pembunuh ganti dia. Dalam ayat 22, dia memanggil ya Tuhan setelah apa yang dilihatnya dari manusia di sekelilingnya. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripada aku. Terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku. Ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Apa yang kita lihat dari ayat terakhir ini, Saudara Yosef? Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat di dalamnya gambar putra Daud yang agung. Benar bahwa Daud menderita dari manusia yang dicintainya. Tetapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan anak Daud. Setelah kita mencapai Mazmur 40, kita akan melihat apa yang mereka katakan tentang dia. Ini adalah kata-kata yang mengejek. Persis seperti yang kita baca di Injil, mereka yang lewat mengejek dia, menghujat dia. Bagaimana mereka mengejeknya? Mereka menyatakan perkataan, Kita akan melihat hal ini di Mazmur 40. Tapi di sini, Tuhan mencurahkan keluh kesahnya di hadapan Allah. Orang-orang yang aku cintai, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Aku dulu seorang yang penuh kesedihan dan akrab dengan kesedihan. Ketika dia digantung di kayu salib, dia menjadi sasaran ejekan yang mengejek adalah semua orang yang berdiri dan melihat. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mengejek mencibirkan saya. bibirnya. Sungguh, Benar. dia dihina dan ditolak oleh manusia. Tuhan Benar. itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Ketika dia menyebutkan nama Tuhan, dia berkata lidahku akan berbicara tentang kebenaran-Mu. Dia mengandalkan kebenaran Tuhan. Apa yang Anda lihat di sini pada akhirnya? Dia sedang berbicara di sini tentang manusia yang mengadu dan pembohong yang menyinggung dia. Namun dia percaya kepada Tuhan yang adil. Dan saya percaya bahwa Kristus mengandalkan itu. Alkitab mengatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apakah Tuhan yang adil melakukan keadilan padanya? Ya. Itulah sebabnya Allah saat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di bagian pertama kita melihat bahwa jiwaku akan bersukacita karena keselamatannya. Namun di sini saya tidak hanya bersukacita atas keselamatan tersebut, namun saya juga bersaksi. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Saya pikir adalah dua hasil yang indah. Kita bersukacita atas keselamatan Tuhan dan kita bersaksi untuk keselamatan ini. Oke, baik.
Kita telah mencapai Mazmur 36, kami membutuhkan ide tentang subjek Mazmur ini. Dan apa yang dibicarakannya? Kita bisa memberinya judul orang jahat dan Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam Mazmur ini kita akan membaca tentang kemurahan Tuhan beberapa kali dan dia membicarakan dalam bentuk pengagungan betapa berharganya kasih setiamu. Tapi dia mulai dari kejahatan dan kejahatan manusia di ayat pertama dan di akhir Mazmur. Dia membagi orang menjadi dua kelompok. Dia menyebutkan karakter mereka dan akhir mereka. Benar. Judulnya adalah Untuk Memimpin Biduan dari Hamba Tuhan dari Daud. Berkali-kali kita membaca Mazmur Daud, tetapi di sini dia berkata Daud hamba Tuhan. Apakah kita belajar sesuatu dari ini? Saya percaya bahwa hamba Tuhan artinya yang tunduk kepadamu. Dalam segala hal yang kau lakukan, aku tunduk karena aku adalah pelayanmu. Bukan Baik. hakku untuk menyuruhmu melakukan ini dan itu padaku. Saya seorang pelayan dan apapun yang Anda lakukan terhadap saya tunduk. Oke. Saya akan kembali membaca beberapa ayat, kemudian kita rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Mazmur pasal 36 untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat dan saya mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pada kami, dengan anugerah Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Kami akan segera kembali. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Di ayat pertama tertulis, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Apa artinya ini? Ayat ini sulit dimengerti Saudara Yosef, kita perlu menjelaskannya. Nyatanya ayat 1 dan 2 agak sulit. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dikatakan bahwa kata bertutur berarti inspirasi dalam bahasa Ibrani. Seolah dia ingin mengatakannya bahwa itu adalah suara dari Tuhannya. Orang jahat tidak mengenal Tuhan, tapi baginya suara yang setara dengan suara Tuhan adalah suara pelanggaran di dalam hatinya. Berhalanya adalah dosa dan kejahatan. Itu sebabnya yang mengatakan dosa yang bertutur di lubuk hati orang fasik inilah yang mengarahkannya, ini yang dia serahkan seolah-olah ini adalah inspirasinya. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Ekspresi di lubuk hati juga sulit. Apa arti dari di lubuk hati? Ini memiliki dua arti bagi para komentator. Pertama adalah bahwa Daud diyakinkan dengan sepenuh hati bahwa inilah realitas orang jahat. Mereka tidak mendengarkan apapun kecuali suara pelanggaran di dalam hati mereka. Dia yakin dengan hal ini sepenuh hati. Iya. Dan arti kedua adalah hal yang Daud ketahui yang membuatnya ngeri, yaitu benih kejahatan dari orang jahat yang ada dalam dirinya sendiri. Penyair terkenal Jerman Goethe berkata, saya tidak melakukan kejahatan apapun, tapi menurutku bahwa benih dari semua kejahatan yang telah dilakukan orang ada dalam diriku. Orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Di sini Daud berkata, saya merasakan benih kejahatan yang mengerikan. Orang jahat ada di hatiku. Apa itu? Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik.
rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dan jika takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, kemudian kebodohan yang khas dan jahat menghapus takut akan Tuhan dari depan matamu. Dikatakan tentang beberapa raja bahwa mereka tidak takut pada Tuhan ataupun manusia. Benar. Siapapun yang dia inginkan untuk mati akan dibunuh. Ya. Dia menghilangkan gagasan tentang keberadaan Tuhan dari hadapannya sehingga tidak ada otoritas untuk meminta pertanggungjawabannya. Menjadi seorang raja membuatnya menganggap Benar. tidak ada Tuhan atau Allah di atasnya. Ya. Ayat dari 5 sampai 8 berbicara tentang kebaikan Tuhan. Mohon Ya. jelaskan. Oke, lihat berapa kali kasih setia diulangi. Kasih setiamu ya Tuhan ada di surga. Kemudian betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Kemudian lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan di sini dia berkata, ya Tuhan kasih setiamu sampai ke langit, yang mengingatkan kita pada Mazmur 103 di mana kita membaca sebab seperti tingginya Langit di atas bumi, demikian juga besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan dia. Maka manusia yang takut akan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan adalah sebaliknya. Besar kasih setianya seperti langit yang tinggi di atas bumi. Tapi tidak hanya dia mempunyai belas kasihan, tapi Allah juga mempunyai kesetiaan. Bukan hanya ini saja, tetapi dia juga mempunyai kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya. Kita tahu baik sekali betapa besarnya pegunungan, begitu pula kebenaran Tuhan. Sangat hebat hingga mustahil manusia bisa diselamatkan kecuali atas dasar kebenaran, dan itulah makna dari salib. benar. Banyak orang menolak gagasan salib dan mengatakan bahwa Tuhan bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka tidak mengetahui kebenaran dan kekudusan Tuhan adalah sempurna dan mutlak. Benar, benar. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan di sini? Tentu ini bukanlah keselamatan kekal, tapi seperti ketika kita membaca dalam kitab 1 Timotius tentang Tuhan juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ini tidak berarti bahwa orang jahat akan diselamatkan kekal. Kalau kita mengacu pada kitab Yunus, kita akan menemukan bahwa Tuhan mengasihani tanah di mana banyak orang yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan kirinya. Dan banyak ternak jika Tuhan ingin menggulingkan Niniwe, sebagaimana Yunus berkata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bukan hanya orang yang akan binasa tapi juga ternak. Dan kemudian Tuhan mencela Yunus dengan mengatakan, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untungnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Jadi keselamatan di sini berarti melestarikan. Melestarikan. Seperti yang setan katakan tentang Ayub, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Segalanya. Bahkan milik Ayub Benar. telah dilestarikan. Benar. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Apa artinya naungan sayapmu? Daud terkenal dengan ungkapan ini dan berulang kali disebutkan dalam Mazmur yang ditulisnya. Menurut saya dia mengutipnya dari kakek buyutnya, Boas. Ketika dia berkata pada Rut orang Moab, nenek keluarga Daud, Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dan Kristus menggunakan ungkapan ini. Dia berkata, hai Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tempat perlindungan anak ayam berada di bawah sayap ayam betina besar. Itu adalah tempat kehangatan. Dan anak ayam kecil menemukan kegembiraan ketika mereka berada di tempat ini. Kita bersukacita di bawah bayang-bayang sayapnya. Dan kita berlindung di bawah bayang-bayang sayapnya. Di dalam terangmu kami melihat terang. Apakah arti ungkapan ini, Saudara Yosef? Ketika Anda membaca ayat dari awal, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Hal ini mengingatkan kita pada ayat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup. Hidup itu Dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika Tuhan meringankan kita, kita bisa melihat cahaya. Sebaliknya, kita akan hidup dalam kegelapan dan keabadian kita akan menjadi gelap. Saya berharap bahwa masing-masing pemirsa dengan tulus akan mengatakan ini kepada Tuhan, di dalam terangmu kami melihat terang. ketika kita menerima Kristus, terang Benar. yang sejati, mata kita akan dicerahkan dan kita akan melihat bahwa keabadian kita juga cerah. Dalam terangmu kami melihat terang. Benar. Ayat terakhir 11, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Apa artinya?
Artinya selama aku berdoa pada kesetiaan Tuhan, seperti yang kita lihat dalam Mazmur ini, meskipun berbicara tentang kejahatan manusia, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi itu juga berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Jika Tuhan setia, kita mengandalkan kesetiaan Tuhan. Kehidupan kita terjamin. Karena Tuhan setia bukan karena kita setia atau karena manusianya setia, tapi karena Tuhan adalah setia. Itulah sebabnya kami menjamin kelestarian kekal kami karena kesetiaan Tuhan. Dulu sebuah kebiasaan bagi raja-raja zaman dahulu bahwa ketika seorang raja menang atas raja lainnya, raja yang menang akan datang Lehernya. dan meletakkan kakinya di atas leher raja itu, menelanjangi pangkat dan lencananya. Jadi mungkin di sini yang dia maksud dengan janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, tidak ada tangan yang akan diulurkan untuk menghapus pangkat dan lencana aku. Lalu lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Kita akan menempatkan kaki kita di atas musuh terbesar. Seperti yang dikatakan Roma 16, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Baik, terima kasih kepada Tuhan atas campur tangannya menyelamatkan kita. Dulu dan sekarang dia adalah Benar. juru selamat. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Saya menikmati pembelajaran ini bersama Tuhan Anda. berkati. Kita menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Apa yang telah kita pelajari dari episode ini? Saya terkejut melihat Mazmur dan banyak bagian Alkitab berbicara tentang Tuhan Yesus, dan meskipun bagian-bagian ini berada di tangan orang Yahudi dan mereka membacanya setiap hari, tapi mereka telah menolak terang sejati yang telah datang. Itu sebabnya mereka hidup dalam kegelapan dan mereka tidak bisa menjelaskan apapun tanpa terang yang sejati yang diberikan oleh Allah. Oke, baik. Yang menguatkan aku adalah bahwa Tuhan itu setia. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Ketidaksetiaan kita tidak menghentikan kesetiaannya. Ada tertulis tentang Dia bahwa kesetiaannya sangat besar dan turun-temurun ke generasi. Baik. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Penjelasan tentang di lubuk hati sangat berarti bagiku karena seringkali kita berkata, syukurlah aku tidak melakukan dosa besar. Atau ketika kita melihat seseorang melakukan dosa besar, kita akan berkata, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi sebenarnya agar seseorang mengetahui bahwa benih dosa itu ada dalam dirinya, inilah langkah awal untuk menikmati pengampunan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang benar dalam diri saya. Meskipun saya tidak melakukan semua dosa, tapi benih dosa ada dalam diri Bagus saya. sekali. Oke. Saudara Michelle? Berdasarkan perjanjian baru, kita tidak boleh membalas dendam pada musuh kita, tapi kita harus berdoa untuk mereka dan mengasihi mereka. Benar. Bagus sekali. Tuhan berkati Anda. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan berkati. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Pemirsa terkasih, Tuhan memiliki kasih setia yang besar dan Dia telah menyediakan perlindungan. Jika Anda datang dan menerima penebusan Kristus, Anda akan masuk dalam perlindungan ini. Di bawah sayap Tuhan, sebuah ekspresi figuratif yang sangat indah. Bagaikan burung yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya, engkau akan dilindungi oleh pemeliharaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan kelembutan. Tuhan sendiri yang akan membelamu. Dia akan melebarkan sayapnya ke atasmu. Begitulah anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Namun untuk menikmati keselamatan dan keamanan di bawah naungan Tuhan, Anda harus terlebih dahulu menerima penebusan Kristus. Pendamaian adalah perlindungan yang Dia persiapkan dengan darahnya. Terimalah Kristus dan Anda akan memperoleh pengampunan abadi, penerimaan abadi, keamanan abadi, dan keselamatan abadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.